Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Olahan tahun pelajaran 2021-2022. Halo guys, ketemu lagi kita di kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Olahan. Dan untuk pertemuan kedua ini, Bu Endang ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang kurikulum 2013 dan bagaimana prakteknya dalam pembelajaran baik di kelas maupun pembelajaran lewat internet atau daring. Bagaimana? Masih pada semangat kan? Baik, mari kita ikuti pembahasannya berikut ini. Let's go guys! Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Pada tahun pelajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 ini diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk tingkat SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP di kelas 7 dan 8, dan untuk SMA di kelas 10 dan 11. Dan selanjutnya, sampai dengan tahun 2021-2022 ini, semua sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013 di semua jenjang. Anak-anakku calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Olahan tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia, bagaimanakah tahap pelaksanaan pembelajaran yang berdasarkan kurikulum 2013 ini? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, Bapak atau Ibu guru nanti akan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya dengan mengajak kalian menyanyi, atau memutarkan video, atau mengajak bermain game, dan lain-lain. Kemudian langkah kedua, Bapak atau Ibu guru nanti akan mengajak kalian mendiskusikan kompetensi atau kemampuan yang sudah kalian pelajari dan kalian kembangkan di pembelajaran sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan kompetensi atau kemampuan yang akan dipelajari pada pembelajaran saat itu. Yang ketiga, Bapak atau Ibu guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya. Jadi pembelajaran itu nanti tujuannya untuk apa dan manfaatnya apa bagi kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, Bapak Ibu guru akan juga menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada proses pembelajaran tertentu. Kemudian,
Bapak Ibu guru juga akan menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan selama pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Berikutnya, apa kegiatan inti itu? Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Di kegiatan inti ini biasanya digunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa. Pada kegiatan inti ini, Bapak atau Ibu guru memfasilitasi siswa untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pada setiap kegiatan inti ini, Bapak Ibu guru juga akan memperhatikan perkembangan sikap siswa, antara lain bagaimana siswa mampu mensyukuri karunia Tuhan, bagaimana kejujurannya, bagaimana ketelitiannya, kerjasamanya, toleransinya, kedisiplinannya, apakah taat aturan, apakah menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Tahapan pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, Bapak atau Ibu guru nanti akan mengajak siswa untuk membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Bapak atau Ibu guru nanti juga akan melakukan penilaian. Dari hasil penilaian itu, Bapak Ibu guru nanti akan merencanakan kegiatan tindak lanjut. Apakah kalian nanti akan harus mengikuti pembelajaran remedi atau mengulang, ataukah akan diberikan materi pengayaan karena nilai kalian sudah memuaskan. Dan juga akan diberikan tugas, baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar kalian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu guru nanti akan menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku calon peserta didik baru yang berbahagia, proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, yang termasuk sarana antara lain perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, dan juga perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang atau tempat-tempat yang lain yang menunjang proses pembelajaran. Anak-anakku, aspek apa saja yang akan dinilai pada kegiatan penilaian menurut kurikulum 2013? Ada 3 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang.
Di struktur kurikulum 2013 ini di jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% untuk karakter. Di SMP bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Di jenjang SMA bobot pengetahuannya 80% dan aspek karakternya 2%. Jadi pada kurikulum 2013 ini penilaian pengetahuan diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang memang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum 2013 ini. Selanjutnya, penilaian keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan soal atau proyek sehingga siswa terlatih bersikap ilmiah dan memiliki karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Adapun penilaian sikap itu menilai sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran yang dinilai dari 3 sudut, yaitu oleh guru dalam bentuk catatan jurnal harian, oleh teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan dinilai oleh diri sendiri, oleh masing-masing siswa. Demikian materi kurikulum 2013 yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Welahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam kegiatan pembelajaran. Sampai bertemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.